Ya baik, perkenalkan nama saya Gusap Kalkatiharan, NIM saya 2012 saya dari kelas C. Di video kali ini saya akan membuat tutorial fungsi dalam JavaScript Node.js. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi. Fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu, sehingga fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang dapat melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi. Dalam JavaScript, fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum penggunaan seperti tampak pada layar. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah return yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh, mendefinisikan fungsi dengan nilai balik sebagai berikut. Pada kode layar, mendefinisikan fungsi dengan nilai kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter-parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan, dibagikan di dalam fungsi, dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat di dalam fungsi di layar, yakni sebagai berikut. Untuk fungsi tanpa nilai balik, dalam fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai penggunaan perintah return. Perhatikan kode di layar. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string S keluar layar sebanyak n kali. Setelah semua perintah di dalam
Setelah semua perintah di dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris memanggil fungsi bersangkutan. Memanggil fungsi setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Pada saat memanggil fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita menampung hasilnya ke suatu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi kali, kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada layar. Kita membuat pada contoh di layar 10 dan 20 sebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke dalam badan fungsi. Nilai 10 akan disalin ke parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan pun akan berbeda. Sebagai contoh kali 10,20 akan menghasilkan nilai 200. Fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6 dan selanjutnya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik. Perhatikan di layar. Kita membuat file baru. Ini sudah ada. Kita mengetik baik, kita simpan dan coba kita jalankan. Masukkan nilai A. Saya isi dengan 1,5. Masukkan nilai B 4,0. Enter. Ya baik, sini 1,25 kali 4 sama dengan 5. 4,0 sama dengan 5. Jika Anda tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan sebagai berikut. Kita ubah
Ya, baik, kita save. Kita coba. Ya, salah teman-teman. Nilai A, ya, masukkan nilai B. Ya, di sini 2 kali 3 sama dengan 6. Berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik. Pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter menjadi fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Terdapat 2 istilah yang perlu Anda ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh kode di layar. Pada kode di layar, A dan B disebut parameter formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Melewati parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif, yaitu number, string, dan boolean, secara otomatis akan dilewati ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value, sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewati menggunakan mekanisme pass by reference. Kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme terjadi proses menyalin nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Dengan memiliki perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh di layar. Pass by value.
Ya baik, kalau sudah begini kita coba Ctrl S. Nah, kita jalankan. Tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini disebabkan karena A, B, X, dan Y merupakan 4 variabel yang masing-masing berada di alamat memori berbeda. Dengan demikian, perubahan nilai terhadap variabel A tidak akan merubah nilai X, dan berubah nilai terhadap B tidak akan mengubah nilai Y. Berikut kita akan membahas tentang pass by reference. Seperti yang telah disebut sebelumnya, bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme ini tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by frame, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menunjukkan ke satu objek yang sama. Perhatikan program berikut. Ya baik, kita buat folder baru. Kita mengetik function ya. Kalau sudah seperti ini, coba kita save, kita jalankan. Isi nama file. Kita enter. Pada contoh kode di layar, obj dan A merupakan dua referensi yang menunjukkan ke suatu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui referensi A. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi obj. Obj ini berarti bahwa obj.x sama dengan a.x karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni obj dan a. Berikut kita akan mempelajari parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menunjukkan nilai awal atau default dari suatu parameter. Parameter seperti ini sering disebut parameter opsional
atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenalkan pada ECMAScript 6. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, A disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal sama dengan 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen, seperti contoh di layar. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisi pada saat mendefinisikan fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Pada saat pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter A akan diisi dengan nilai 555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Perhatikan contoh di layar.
Fungsi di layar tidak dapat ditulis sebagai berikut. Satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu asalkan parameter-parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional seperti contoh yang ditentukan di layar. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter opsional. Perhatikan di layar. Kita membuat file baru. Kita mengetik function. Mari kita jalankan. Variabel length argumen dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita mengimplementasi fasilitas ini menggunakan array
sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kode program di layar. Kita membuat argumen.js. Ya baik, kita mengetik function. Coba jalankan. JS. Pada contoh di layar, fungsi zoom berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan. Fungsi zoom di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi, kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan reparamen adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik tiga kali. Dengan reparamen, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Kita membuat file baru. Atau tidak usah lagi, kita langsung saja. Function
Coba jalankan. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung sikut pada memanggil fungsi sum karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi data dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut animasmos function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parlemen fungsi lain. Perhatikan contoh kode di layar. Pada kode di layar, kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisi ke dalam variabel tambah. Dengan demikian, kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Fungsi tanpa nama juga dapat menggunakan tanpa panah, sama lebih besar, dan tanpa kunci function seperti berikut. Anda dapat menguji kode di layar menggunakan terminal RIPL dengan tanda tambah hasilnya adalah 19. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dengan penggunaan fungsi tanpa nama. Perhatikan contoh di layar. Kita membuat
tantanum .cs par
S ya, Ctrl S. Masukkan nilai A 10, masukkan nilai B 9. Ya baik, di sini ada masalah, coba kita lihat. Mari kita lihat sama-sama masalahnya. Coba kita Ctrl S dan kita jalankan. Ya baik, di sini sudah benar. 10 tambah 9 adalah 19. Fungsi callback, fungsi yang digunakan sebagai parameter. Suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti min dikenal dengan fungsi comeback atau hang or function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh program di layar. Kita membuat file dengan nama callback.js. Kita mengetik var readline. Ya baik, kita Ctrl S dan
coba jalankan. Masukkan nilai A, kita isi dengan 10. Masukkan nilai B, kita isi dengan 8. Ya baik. Pada contoh di layar, fungsi hitung adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat memanggil fungsi hitung, kita dapat menjadi fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumen. Jika tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi, maka Anda dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode di layar, kita akan menunjukkan penggunaan fungsi tanpa nama untuk menyelesaikan kasus di layar. Kita membuat file baru lagi dengan nama callback 1. Ya, kita lanjut file redline. Ya, kalau sudah seperti ini, coba-coba kita jalankan. Enter. Masukkan nilai A, kita isi dengan 10. Masukkan nilai B, kita isi dengan 8. Ya, ketikkan eksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya. Membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat dalam fungsi lain sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berdiri. Perhatikan contoh program berikut. Kita buat file baru dengan nama fungsi lokal dan lokal.js. Kita ketik var
Ya baik, kalau sudah begini kita kontrol S dan coba kita jalankan. Menghitung sisi miring segitiga siku-siku. Masukkan alas 3. Enter. Masukkan tinggi 4. Enter. Sisi miring 5. Pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari luar fungsi hipotenusa. Sekian dan terima kasih.